Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cinta yang dimuliakan Allah, hari ini Allah pertemukan kembali dalam rangka kajian Risalah Iman Cinta TV. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditemani oleh guru kami, orang tua kami, Kiai Haji Ahmad Salmindani. Beliau selaku Ketua Dewan Dakwah Kota Bekasi, dan beliau adalah pengajar tetap berkaitan dengan tafsir tematik. Untuk itu sebelumnya kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selalu. Gimana Ustaz, kabar keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Ustaz begitu juga ya. Alhamdulillah. Pulang kampung lebaran Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua bertemu dengan keluarga. Alhamdulillah. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita bagaimana begitu banyak ya hal-hal yang memang ingin kami tanyakan. Namun pada kesempatan ini insya Allah Ustaz akan menyampaikan tema bencana hadir karena ulah manusia. Bencana datang karena dosa. Bencana datang karena dosa. Nah, gini Ustaz, memang banyakkan orang Ya. ketika melihat terjadinya bencana seperti banjir, gunung meletus, atau Merapi, dan ya bencana-bencana yang mungkin menurut kita kok kayaknya nih sesuatu yang masa sih kok bisa terjadi gitu kan, tapi kok bisa terjadi. Nah, ini mungkin untuk sebagian orang yang pemahaman Islamnya tidak atau kurang memahami, mereka hanya cukup ini hanya bencana alam saja. Nah, bagaimana Ustadz? Apakah hal ini ada berkaitannya dengan kemurkaan Allah dengan terjadinya musibah itu? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SDA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pertanyaan kali ini banyak yang berkenaan tentang anggapan orang awam. Ya, betul. Orang mengatakan terjadinya gunung meletus, ya, terus terjadinya juga banjir, vulkanik, terjadi juga tanah longsor, ya, banjir, hujan yang berlebih di tanah yang tidak biasa banjir. Wah, banjir tiba-tiba 2 meter, 3 meter, ya. Betul. Itu dianggap ini kebetulan aja gitu kan musimnya. Ini kan alam sedang ya biasalah Perubahan alam gitu kan. Benarkah itu? Saya baca dalam buku Jawabul Kafi. Nah, ini Al-Jauzi mengatakan, ma nuzilal bala'u illa bidzambi. Tidak ada bencana itu melainkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Wala rufi'a bala'u illa bitaubati. Kata Al-Jauzi yang mengatakan, dan tidak akan itu hilang bala, penyakit, ya, wabah, ini pandemi ya, terus lama, kecuali dengan taubat atau manusia itu bertobat kepada Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, kita lihat dalam surat Asy-Syura ayat 30. Ma asaba min musibatin. Tidak ada suatu bencana atau musibah ya yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kata Allah, fabima kasabat aydin nas, maka melainkan semua itu terjadi karena akibat efeknya, hasil dari perbuatan keburukan manusia. Makanya kita lihat zaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Ayat lain kamu akan menyaksikan kerusakan mana-mana. Itu bukan karena Allah semata-mata marah, tapi tidak lepas dari perbuatan tangan-tangan manusia. Maka dengan demikian, mungkin nanti Ustadz bisa kita kembangkan.
Nah, kalau memang musibah itu, bencana itu datang kepada manusia karena dosa manusia itu, mungkin kita bisa ya pahami dan kita bisa runut. Kira-kira dosa apa nih yang menyebabkan Allah itu mudah sekali mendatangkan azab itu. Cepat sekali mendapatkan. Dan kadang-kadang azab itu datang ya bagaikan kilapan mata. Masya Allah. Dan membuat manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin manusia banyak yang tidak tahu. Kalau bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia ini, kalau kita baca dalam surat Al-Mujadilah ya, melainkan kata Allah itu atas izin Allah. Artinya semua alam ini dia hidup, nggak ada yang mati. Layaknya seperti binatang atau binatang buas, pohonan ya, laut, daratan, gunung, di batu, semua itu bisa bergerak atas kehendak Allah, maka akan mendatangkan bencana. Makanya kalau kita kaitkan dalam surat Al-A'raf ayat 53, ini dasar keimanan kita yang mengenal Tuhan, ya kan? Kita lihat dalam ayat itu bahwa siapakah Tuhanmu yang sebenarnya? Inna rabbakumullah. Tuhanmu itu adalah Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal arda bi sittati ayyam. Dia yang menciptakan Allah itu selama 6 masa, sumastawa 'alal arsy. Kemudian Allah mengambil singgasana untuk menguasai ciptaannya ini, untuk mengaturnya di atas arsy. Yugsil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Malam, siang, ya silih berganti. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang, semuanya itu bergerak, berjalan. Tapi ingat, ada suatu warning dari Allah dalam ayat ini. Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, semua ini bergerak, semua atas dasar perintah Allah. Artinya, kalau Allah bilang, matahari, diamlah kau, matilah sudah kehidupan. Hei bulan, jangan sudah muncul, diamlah di tempatmu, hancur juga sudah. Begitu pula mata bintang. Nah, jadi artinya apa? Kita harus selalu mengingat akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik Ustadz, pemirsa Elsinta yang dimuliakan Allah, begitu semakin menarik ya. Ternyata kita hanya berpikir ketika terjadi bencana yang di dunia ini hanya disebabkan karena bencana alam saja. Ternyata ini ada kaitannya dengan perbuatan-perbuatan dosa manusia. Namun sebelum dilanjutkan, lewat yang satu ini. Terima kasih. Baik, pemirsa Elsinta, Risal Iman yang dimuliakan Allah. Jadi tadi Kiai sudah memberikan gambaran ya. Ini baru gambaran kecil saja. Nanti akan lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Kenapa? Karena sebagian orang itu menganggap bahwa hanya bencana saja, tidak jadikan pelajaran dalam hidupnya, Ustaz. Maka insya Allah nanti coba Ustaz kira-kira nih apa yang harus dilakukan untuk supaya Allah tidak cepat-cepat mengirim bala itu tersebut, sehingga kita jangan sampai orang soleh kan ketika musibah ini terjun atau terjadi, bukan saja orang yang bermaksiat saja kan yang terkena, kita saja mungkin atau orang-orang yang soleh pun juga terkena. Pada Ustaz juga. Tindakan yang pertama adalah mengidentifikasi diri kita masing-masing. Identifikasi diri kita. Dan cara kita itu melakukan muhasabah atau introspeksi. Masya Allah. Sehingga kita harus tahu dosa apa yang kita pernah lakukan. Karena kalau kita baca dalam surat Asy-Syura itu ya, Allah mengatakan wa ta'fu an katsir. Kalau sekarang ini bencana masih jarang, tidak ada tsunami yang mematikan ya. Tidak ada gempa yang dahsyat ya, yang pernah terjadi sampai membentuk seperti umpamanya ya di Mesir menenggelamkan Korun gitu.
Ya. Ini semuanya karena doa Nabi itu kan 3, yang diterima 2 dan ditolak 1. Yang diterima itu, ya Allah, janganlah umatku kau uji dengan kelaparan. Masya Allah. Karena aku takut. Kata Allah, ya Muhammad, bahkan di akhir zaman kehidupan umatmu sulit mencari orang miskin. Masya Allah. Diterima. Jadi kalau akhir zaman ini banyak orang miskin, bukan salah Allah itu, salah dirinya. Itu ingat ya. Karena nggak mungkin salah, dan terbukti ucapan Nabi ini benar kan. Dan yang kedua, doa Nabi itu masih diterima. Ya Allah, kalaulah umatku alfa melakukan perbuatan dosa, janganlah kau tenggelamkan sebagaimana engkau menenggelamkan Fir'aun, Lut dengan Fir'aun ya, sebagaimana kau azab kau datangkan ya, azab yang mematikan seperti kaum Ad, kaum Samud meletuskan gunung Sudum itu. Maka jawab permintaan Nabi dijawab, mulai hari ini maka yang aku berikan kepada mereka adalah kemaafan. Masya Allah, bersyukurlah. Ta'fu katsirin tadi dalam surat Asy-Syura ayat 30 itu. Jadi kalau banyak ahli dosa, ahli maksiat sekarang masih bisa bertahan hidup kan? Alhamdulillah. Karena kalau kita baca tuh bagaimana kaum Ad, kaum Samud melakukan dosanya yang sama. Ini karena Allah sangat sayang kepada Rasulullah dan umatnya di akhir zaman ini, maka kita ditunggu sampai kita bertobat. Berarti sekarang nih Ustaz, kondisi padahal yang namanya perbuatan Lut, perbuatan Nabi umat-umat terdahulu yang sampai Allah hancurkan, Allah tahan itu Samud, karena memang karena itu semua. Tadi Allah masih memaafkan tadi. Allahu Akbar, subhanallah. Taubatnya. Makanya tadi saya bilang, kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, mengidentifikasi diri dengan cara kita itu muhasabah diri. Betul. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, dosa apa sih kalau memang Allah memberikan ampunan yang tidak diampuni? Ya itu masalahnya kan. Yeah. Yang pertama adalah perbuatan melakukan tindakan syirik kepada Allah. Syirik. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa. Satu dosa yang akan diampuni itu kalau kita baca surat An-Nisa 48 dan surat An-Nisa 116 ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Allah hanya akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik. Jadi yang pertama itu dosa perbuatan syirik ya. Barang siapa yang tahu bahaya perbuatan dosa, dia masih melakukannya, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar. Ada nggak orang berbuat syirik? Sekarang ini luar biasa. Yang namanya syirik itu dari syirik kecil sampai syirik besar. Yang syirik kecil itu susah diidentifikasi. Karena Nabi ketika ditanya, mau syirkul asghar Rasulullah, apa syirik asghar itu? Karena beliau iswiti ala hajar al-aswadi fi lailatul muslimati. Dalam ayat ini dikatakan, hadis ini, dosa syirik kecil itu seperti semut hitam yang ada di batu hitam, berada di atas batu hitam di malam hari yang kelam. Masya Allah, sangat susah sekali. Bayangkan itu. Bahkan sekarang ini bukan dosa kecil lagi, syirik kecil lagi. Syirik yang terang-terangan mengaku Tuhan. Allahu Akbar. Kalau dulu kan ana rabbukumul a'la kata Fir'aun. Langsung Fir'aun mengaku Tuhannya. Aku ini Tuhan yang paling tinggi. Kalau sekarang ini orang melakukan perbuatan syirik, dia tidak mengatakan saya Tuhan yang paling besar, tapi tingkah lakunya, perbuatannya seperti lebih dari Tuhan. Mana contohnya? Menyalahkan Tuhan. Al-Quran ini kalau mau umat Islam itu benar, dibuang saja 300 ayat, bukan satu ayat. Suruh direvisi. Suruh revisi. Berarti kan dia menganggap dirinya lebih tahu daripada Tuhan, lebih hebat dari Tuhan. Itu kan bukan mengatakan ana rabbukumul a'la, tidak dia katakan, tapi dia mengatakan seolah-olah yang menurunkan, yang mewahyukan Quran ini adalah nggak tahu tentang kehidupan. Nah ini contoh kan. Yeah. Jadi kalau sudah banyak tindakan-tindakan satu ya, mengkritisi, mengkritik, Al-Quran, menganggap Al-Quran itu tidak layak
digunakan saat ini. Tidak relevan, Ustaz. Tidak relevan dengan situasi zaman sekarang ini. Itu sudah termasuk tindakan perbuatan melebihi dari Fir'aun. Fir'aun itu masih mengakui Musa, ya kan? Cuman dia kan ada gengsi terlanjur saja. Jadi kalau banyak tindakan perbuatan yang melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah, ya, melecehkan Nabi, melecehkan ulama, ya, al-ulama warasatul anbiya. Kalau bukan karena Allah sayang kepada kita, bagaimana? Ketika Nabi Soleh itu dimusuhi, ketika juga kita lihatlah, ya, nabi-nabi lain, Nabi Fir'aun, Allah pasti akan turunkan mukjizat untuk mengalahkan musuh-musuh mereka itu dalam bentuk azab tentunya. Saya pikir ini kita perlu renungkan. Zaman sekarang ini, kalau dikit-dikit bencana alam itu datang, gunung meletus, gempa yang tiba-tiba, ya, kekeringan, panas sekarang ini matahari, sulit untuk kita bisa hindari dan luar biasa panasnya. Kalau orang nggak cepat kembali kepada Allah, karena tadi ungkapan dari Imam Ali, ya, mengatakan wala rupi'a azabun ay musibatun illa bitaubat. Tidak akan Allah hilangkan kesulitan dan azab ini dan tidak akan stop kalau kita nggak mau bertobat. Baik, pemirsa Elsinta Risalah Iman yang dimuliakan Allah, ya. Ternyata apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan musibah yang terjadi di negeri ini khususnya, yaitu Kiai menyampaikan bahwa kita harus banyak introspeksi, muhasabah diri. Kenapa? Karena begitu banyak perbuatan-perbuatan syirik yang memang sudah terang-terangan, dan ini bisa mempercepat untuk datangnya azab. Untuk lebih jelas lagi nanti kita akan dengarkan, tapi sebelumnya kita tunggu yang satu ini dulu. Terima kasih. Baik pemirsa Risalah Iman Elsinta TV yang dimuliakan Allah, semakin kesini semakin menarik, ya. Kenapa? Karena hal ini sudah hampir terjadi di negara kita nih, Ustaz. Nah, Ustaz, perbuatan selain perbuatan syirik nih, Ustaz, yang mendatangkan atau mempercepat Allah menurunkan azab nih, perbuatan dosa besar apa lagi nih? Yang kalau kita mengacu surat Ibrahim ayat 7, ya, Allah murka. Walaupun ada doa Nabi Muhammad dicegah datangnya azab itu, tapi Allah akan datangkan azab itu. Di samping perbuatan syirik yang dimana kita tahu, ya, Korun itu karena mereka melakukan tindakan perbuatan syirik. Fir'aun karena mereka melakukan perbuatan syirik mengaku Tuhan, ya. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Dan dosa yang kedua adalah kufur nikmat. Masya Allah, kufur nikmat, ya. Contohnya begini, diberikan kekayaan oleh Allah. Allah yarzuqu may yasha. Allah lah yang memberikan rezeki pada orang yang dikehendaki. Setiap rezeki yang Allah berikan itu, ya, itu pasti ada maksud dan tujuannya. Umpamanya Allah jadikan negeri Indonesia ini kaya raya karena Allah sudah menegaskan wa katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarisuha min ibadiyas salihin. Kami telah menetapkan dalam kitab Zabur dan sesudahnya dalam Al-Quran, bumi dan kekayaan alam ini akan aku berikan, kuwasiatkan, istilahnya, kurizkikan kepada hambaku yang saleh. Jadi kalau kita lihat hampir seluruh dunia, negara yang kaya punya emas negerinya, ya, punya perak, minyak, punya uranium, punya minyak, alamnya subur. Itu coba Indonesia, masyarakatnya mayoritas Islam. Malaysia mayoritas Islam. Coba lihat, ada nggak negara-negara yang luar Islam yang punya minyak yang berlimpah? Nggak ada. Saudi Islam, Kuwait Islam, Qatar Islam, ya kan? Brunei Islam. Memang ini janji Allah. Allah berikan kekayaan ini. Nah, tiba-tiba sekarang
penguasa-penguasa di negeri yang diberikan kekayaan itu pada orang-orang soleh ya, menjadi orang yang ingkar akan nikmat Allah. Dia mengatakan bahwa bumi kita kaya ini memang warisan nenek moyang kita. Nah, tunggu saja. Ini yang menyebabkan Allah cepat datang azab Allah itu karena kita kufur nikmat. Karena ayat itu mengatakan wa idz ta'adzana rabbukum. Jika kamu dan Allah telah mempermaklumkan Tuhanmu, ya, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi barang siapa yang menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan itu, tidak dijadikan untuk membahagiakan, menyenangkan orang-orang mukmin. Bahkan kalau ada penguasa negeri Islam, masyarakat mayoritas umat Islam, mereka justru melakukan politik belah bambu. Bahkan mereka itu menjadikan umat Islam di negara yang mayoritas negaranya sendiri dijadikan warga negara kelas 3, kelas 2, nggak dihormati. Tunggu saja azab Allah itu akan datang kepada kita. Dan pertanyaannya untuk Ustaz, apakah ada sekarang masyarakat mayoritas umat Islam itu tidak merasakan nikmat yang Allah limpahkan pada negerinya? Kalau ada, kita cuma hanya berdoa, ya Allah jangan cepat kau datangkan azab itu, karena aku takut. Karena aku takut ketika kau akan mendatangkan azab itu, semuanya akan terkena. Pasti akan kena semua. Karena Allah mengatakan, tidak akan aku menurunkan azab itu selama kamu masih bersama orang-orang yang pelaku para pendosa, para pelaku kemusyrikan, selama kamu masih ada di lingkungan itu. Allah. Jadi jangan cepat minta doa, kan ya Allah udah begini susah nih. Jadi nggak perlu diminta turunkan azab saja. Justru kita minta ya Allah jangan kau turunkan azab. Karena turunkan azab itu susah juga. Sekarang Ustaz yang ngeri begitu, ketika ada masalah dikit, ya Allah turunkan azab. Kita menahan azab yang Allah dengan perbuatan itu aja sudah ngeri, ya, apalagi diminta. Kita diperintahkan Ustaz ya jangan meminta diturunkan azab Allah. Kalau kita masih bersama mereka. Tanpa kita pinta saja kalau orang itu sudah kufur nikmat, ya kan. Bahkan ketika Allah akan menurunkan azab karena kufur nikmat ini, yang pertama Allah akan tegur pada orang-orang kaya di negeri itu, para penguasanya. Kalau penguasanya itu menolak nasihat, barulah Allah datangkan azab. Soalnya banyak sekali Ustaz, nih sekarang dikit-dikit udah ya Allah turunkan azab, kayak belum ngerasain bagaimana dahsyatnya azab. Nauzubillah min dalik. Berarti sebaiknya bukan meminta menurunkan azab ya, tapi bagaimana kita bertaubat supaya Allah tidak segera menurunkan azab. Itu yang paling benar doa kita. Berpikirlah, jangan karena kita marah, berdoa sambil marah gitu kan, itu mencelakakan hidup kita. Betul. Justru kita itu meminta kepada Allah jangan disegerakan azab itu turun. Karena Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang. Nah, inilah kalau kita lihat ya di buku itu bagaimana kita melihat perkataan Imam Ali tadi. Maka kita renungkan, apapun dengan segala sesuatu ini bisa kita selesaikan dengan cara taubat. Dan apabila taubat kita itu diterima oleh Allah, maka akan berubah kehidupan kita ini. Amin. Nah, ini Abdul Qayyim Az-Jauziyah mengatakan seperti itu. Allah Maha Pemurah, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kalau kita sudah nggak mau ini kan menjadi orang yang ditawarkan untuk dicintai oleh Allah, bertobat, kita nggak berusaha untuk membersihkan diri, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lebih baik. Bagi Allah nggak usah kita pinta, Allah akan gantikan. Ini kita adalah generasi pengganti dari kaum Ad, kaum Samud. Karena Allah katakan fahal taralakum min baqiyah. Ketika Allah menurunkan azab itu nggak ada yang tersisa. Pemirsa cinta yang dimuliakan Allah ya, jadi luar biasa. Maka ini adalah merupakan sebuah pesan buat kita semua. Ketika kita marah, baik terhadap penguasa atau terhadap orang-orang kaya, ketika dia tidak menjalankan amanah, jangan juga kita meminta untuk diturunkan azab. Bagaimana tadi Kiai menyampaikan betapa dahsyatnya ketika Allah menurunkan azab tersebut. Maka dengan apa yang tadi disampaikan, kita bisa menyimpulkan bagaimana supaya azab Allah tidak segera cepat Allah turunkan. Yang pertama tadi,
bagaimana kita tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar tidak segera azab itu diturunkan. Ya Ustaz ya. Sehingga kita bisa terselamatkan. Siapa tahu Allah nanti akan ganti dengan penguasa yang lebih baik lagi. Baik pemirsa Sinta Risalah Iman yang dimuliakan Allah, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya yang begitu luar biasa. Ini sangat membuat kami ini sadar bahwa yang selama ini kita ketika ada permasalahan dengan itu selalu meminta untuk diturunkan azab. Ternyata itu hal yang dilarang oleh Allah. Nah, mudah-mudahan ketika pemirsa semuanya juga meminta kepada Allah agar Allah gantikan yang lebih baik, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Demikian pemirsa Sinta, Kiai, Ustaz, terima kasih atas wejangannya, nasihatnya. Mudah-mudahan kita menjadi pelajaran yang sangat besar. Terima kasih Pak. Oke, pemirsa, sampai jumpa di season berikutnya. Insya Allah nanti Kiai akan menyampaikan berkaitan dengan bagaimana cara tentang menghadapi dunia ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.